Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya, Bapak Arif Haliman, pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Apa kabar semuanya? Semoga baik semua, sehat selalu ya. Tetap semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Tanpa kendor, SMK harus bisa. Oke, ya semangat ya. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yang mana materi sebelumnya kita sudah membahas beberapa item. Yang pertama adalah pengertian sistem kelistrikan, kemudian kita juga sudah membahas fungsi sistem kelistrikan, kemudian kita juga sudah membahas macam-macam sistem kelistrikan. Kemarin sudah kita bahas secara detail ya, secara rinci bahwa sistem kelistrikan itu ada banyak. Ada sistem kelistrikan mesin, ada kelistrikan bodi, ada kelistrikan chassis, ada kelistrikan infotainment, dan yang terakhir kemarin kita bahas adalah sistem kelistrikan tambahan. Yang mana seluruh sistem kelistrikan yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah sistem-sistem yang membantu kelancaran dalam berkendara. Kemudian pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu perawatan sistem kelistrikan. Perawatan sistem kelistrikan tentunya kita harus selalu kita perhatikan ya. Kenapa? Biar kinerja dari sistem kelistrikan pada kendaraan selalu bekerja dengan baik, maksimal ya, sehingga tidak ada permasalahan pada kendaraan, terutama di area sistem kelistrikan. Dalam melakukan perawatan sistem kelistrikan, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan ya, yang perlu dirawat secara rutin biar sistem kelistrikan bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu baterai. Mungkin untuk baterai adik-adik sekalian sudah tidak asing lagi ya, karena baterai ini adalah suatu komponen yang sangat vital sekali di area sistem kelistrikan, yang mana sistem baterai ini adalah berfungsi untuk menyimpan dan menyuplai arus dan tegangan listrik ke sistem kelistrikan yang membutuhkan. Karena hampir semua sistem kelistrikan itu mengambil sumber tenaga listriknya dari baterai. Walaupun sebetulnya baterai itu tidak bisa menghasilkan, dia hanya bisa menyimpan dan menyuplai. Artinya lama-kelamaan tenaga listrik yang ada di dalam baterai pasti akan habis. Nah, bagaimana biar tidak habis tenaga listrik di dalam baterai? Yaitu ada yang namanya sistem pengisian, yang mana sistem pengisian itu berfungsi untuk menghasilkan listrik. Nah, kalau di luar kendaraan yaitu seperti kayak PLN. Nah, PLN itu adalah suatu tenaga yang menghasilkan listrik, yang nantinya listrik itu akan disuplaikan ke sistem yang membutuhkan. Sama halnya dengan sistem pengisian, bahwa sistem pengisian berfungsi untuk menghasilkan tenaga listrik yang nantinya listrik itu akan disuplaikan ke sistem kelistrikan yang membutuhkan, termasuk baterai. Sehingga pada waktu baterai menyuplaikan listrik ke sistem kelistrikan, tenaga listrik yang ada di dalam baterai tidak akan habis. Makanya dua sistem ini harus selalu dirawat supaya sistem-sistem kelistrikan yang lain tidak mengalami permasalahan. Oke, kita lanjut. Untuk perawatan baterai, apa saja yang perlu diperhatikan? Sebelum kita membahas perawatan baterai, kita ketahui dulu bahwa baterai mempunyai konstruksi antara lain yang pertama adalah terminal baterai ya. Terminal baterai yang ini
Ini terminal positif dan terminal negatif ya. Kemudian ada tutup ventilasi. Ventilasinya ini ada 6 buah jumlahnya ya, yang mana fungsinya untuk selain untuk penutup, dia juga sebagai lubang ventilasi penguapan air elektrolit pada waktu terjadi penguapan di dalam baterai. Sehingga nanti tidak ada pengendapan di dalam baterai yang akan mengakibatkan kerusakan pada kotak baterai. Kemudian yang selanjutnya ada kotak baterai itu sendiri ya. Kotak baterai, kemudian ada cover, tutup bagian atas baterai, kemudian ada elemen di dalamnya ya. Ada elemen ini ya. Kemudian ada pembatas elemen, ada penyambung elemen ya. Nah, elemen atau sel-sel ya. Kemudian ada elektrolit ya, ada air elektrolit di dalam baterai. Nah, jadi itu beberapa konstruksi dari baterai. Yang pertama saya ulangi lagi, ada terminal baterai, yaitu terminal positif sama negatif, kemudian tutup baterai atau tutup ventilasi, kemudian cover bagian atas, kemudian kotak baterai itu sendiri, air elektrolit yang ada di dalam baterai, kemudian ada elemen atau sel-sel dan ada penyambung antar elemen, dan yang terakhir ada pembatas antar elemen. Itu adalah konstruksi dari baterai. Kemudian yang selanjutnya adalah reaksi kimia baterai. Ya. Yang pertama yaitu pengosongan atau discharge. Apa itu pengosongan? Pengosongan adalah reaksi kimia baterai saat digunakan atau dihubungkan dengan beban seperti lampu. Artinya, pada saat baterai dihubungkan ke sistem kelistrikan, contohnya adalah sistem lampu, ya, kemudian lampunya dinyalakan, maka tenaga listrik di dalam baterai akan berkurang. Karena tenaga listrik akan mengalirkan ke sistem lampu yang mana biar lampu itu dapat berfungsi. Kemudian yang selanjutnya adalah pengisian atau charging. Apa itu pengisian? Yaitu reaksi kimia baterai ketika dihubungkan dengan charger baterai. Nah, seperti tadi sudah saya singgung ya, bahwa baterai itu bertugas menyuplai atau mengalirkan tegangan listrik ke sistem yang membutuhkan, sistem kelistrikan yang membutuhkan. Nah, agar supaya tenaga listrik di dalam baterai tidak habis, maka baterai hendaknya diisi ulang kembali, yaitu oleh sistem pengisian. Nah, namanya adalah charging system. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan baterai. Di dalam pemeriksaan baterai itu ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Di antaranya adalah kotak baterai dan lain-lain. Nah, kita nanti akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah memeriksa keadaan jumlah elektrolit baterai. Air elektrolit pada baterai itu mestinya harus sering dicek ya. Kenapa? Karena air elektrolit baterai itu tidak boleh di bawah lower level, hendaknya harus tetap di antara lower sama upper level, maksimal di upper level supaya reaksi kimia pada baterai tidak bermasalah dan elemen-elemen di dalam baterai itu selalu terendam oleh air elektrolit. Sehingga kalau selalu terendam tidak akan menyebabkan karat pada elemen. Kalau sering terjadi karat pada elemen nanti akan menyebabkan kerusakan pada elemen yang mengakibatkan baterai tidak bisa menyimpan arus listrik. Bahasanya tekor ya. Baru diisi sudah habis dikarenakan baterai sudah tidak mau menyimpan
tegangan listrik dikarenakan beberapa komponen di dalam baterai sudah bermasalah, yaitu tadi ya adalah elemen baterai atau sel-sel di dalam baterai diakibatkan kerusakan oleh sering tidak terendamnya oleh air elektrolit. Kemudian pemeriksaan di dalam baterai yang selanjutnya adalah yaitu periksa terminal baterai ya. Periksa terminal baterai dari karat ya atau jamur. Kalau seandainya terjadi karat atau jamur, silakan dibersihkan ya menggunakan sikat besi atau menggunakan amplas juga bisa, amplas yang agak kasar supaya karat-karat di dalam terminal ini atau yang melapisi terminal positif dan negatif hilang ya, sehingga aliran listrik dari baterai menuju ke sistem itu lancar, tidak ada masalah. Karena karat itu adalah salah satu hambatan yang menyebabkan aliran listrik tidak lancar ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memeriksa kertakan kotak baterai. Hendaknya kotak baterai juga harus sering diperiksa ya, dikarenakan seandainya kotak baterai mengalami keretakan, maka air elektrolit akan habis atau bocor yang menyebabkan permasalahan di dalam baterai, dikarenakan air elektrolitnya habis ya. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa air elektrolit kurang atau habis itu akan menyebabkan kerusakan pada elemen atau sel-sel pada baterai. Kemudian yang selanjutnya adalah memeriksa tegangan baterai. Memeriksa tegangan baterai itu ada beberapa alat ya. Ada yang namanya voltmeter ya, atau lebih familiarnya menggunakan multitester atau multimeter. Yang mana multimeter itu suatu alat di dalamnya bisa digunakan untuk beberapa pengukuran, diantaranya tegangan baterai. Multimeter itu sendiri ada beberapa tipe ya, ada tipe digital ya, yang terlihat pada gambar di sini, ada tipe analog. Nanti kita pelajari kedua-duanya. Pertama kita pelajari yang tipe digital terlebih dahulu. Pertama, kalau mau memeriksa tegangan baterai ya, setelah kalian mendapatkan alat yang namanya multimeter ini, jangan lupa arahkan selektor ya, selektor multimeter ini tanda panahnya ke arah DC volt. Seandainya baterai itu kapasitasnya 12 volt, minimal kalian arahkan ke DC volt 50. Ya, arahkan selektor ke DC volt 50. Setelah diarahkan ke DC volt 50, baru probe positifnya hubungkan ke positif baterai dan probe negatif dihubungkan ke negatif baterai. Setelah itu silakan kalian baca pengukuran pada multimeter. Selanjutnya menggunakan alat multimeter analog. Pada dasarnya konsepnya sama. Multimeter yang menggunakan analog, caranya secara umum sama dengan multimeter yang menggunakan digital, hanya perbedaannya itu pembacaannya. Kalau yang menggunakan digital itu sudah langsung terlihat atau muncul angka hasil pengukurannya, tapi kalau punyanya analog itu harus sedikit paham mana angka-angka yang harus dibaca sesuai dengan selektor yang diarahkan. Oke, langsung saja kalau menggunakan multimeter analog, yang pertama pastinya kalian harus kalibrasi dulu
Apa itu kalibrasi? Yaitu menolkan jarum, menempatkan jarum di angka 0. Caranya bagaimana? Arahkan selektor dikali 1 ohm. Arahkan selektor dikali 1 ohm. Ini tanda panah ini. Setelah itu, prob positif dan prob negatif itu dihubungkan langsung. Prob positif dan prob negatif dihubungkan langsung. Ya. Setelah itu baca jarumnya, apakah sudah tepat di angka 0 yang di sebelah kanan ini punyanya ohm. Kalau belum, silakan putar selektor penyetelnya. Tergantung kekurangannya kemana, silakan diputar sampai tepat jarum di angka 0. Ya. Setelah tepat di angka 0, baru kalian gunakan untuk memeriksa tegangan baterai, yaitu dengan cara selektor arahkan ke DC volt 50. Selektor arahkan ke DC volt 50. Setelah diarahkan ke DC volt 50, pro positif ya, pro positif hubungkan dengan positif baterai. Pro positif hubungkan dengan positif baterai. Sedangkan prob negatif hubungkan dengan negatif baterai. Prob negatif hubungkan dengan negatif baterai. Baru kalian baca angka penunjuk pada multimeter. Nah, ini yang kalian harus pahami, mana angka yang harus dibaca, yaitu sesuaikan dengan selektor ada di mana. Karena kita lagi menggunakan DC volt, maka kalian baca angka di area DC volt. Akan tetapi angka di area DC volt itu ada 3 tingkat, maka kalian lihat lagi arah dari selektor. Selektor ini terpasang di angka 50. Ya. Selektor menunjukkan di angka 50. Maka yang dibaca yaitu 0 sampai 50. Yang dibaca 0 sampai 50. Yang tengah ini 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ya. Sekali lagi yang dibaca yaitu angka yang dari 0 yang terakhirnya 50. Jadi nanti jarum di angka berapa silakan baca. Nah, cukup mudah bukan? Pasti mudah sekali. Silakan mungkin kalian mempraktekkan di rumah ya. Bagaimana cara memeriksa tegangan baterai? Caranya seperti tadi. Kalau menggunakan analog multimeter, kalian kalibrasi dulu, tepatkan di jarum di angka 0 dengan cara arahkan selektor dikali 1 ohm. Setelah tepat, kalian gunakan untuk memeriksa tegangan baterai. Nah, ini contoh dari pemeriksaan baterai menggunakan multimeter analog. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memeriksa berat jenis elektrolit. Memeriksa berat jenis elektrolit yang ada di dalam baterai, yaitu dengan cara atau dengan menggunakan alat yang namanya hidrometer. Nah, ini alat yang namanya hidrometer. Caranya bagaimana? Nanti kalian periksa berat jenis air elektrolit yang ada di dalam baterai dengan cara buka tutup ventilasi pada baterai, kemudian karet yang ada di hidrometer ditekan, ya, ditekan, kemudian masukkan hidrometer ke dalam baterai, ya, kemudian lepaskan karet hidrometernya, maka air elektrolit akan tertarik ke dalam hidrometer. Nah, setelah tertarik air elektrolitnya, silakan kalian baca hasil pengukurannya. Di dalam pelampung ini ada beberapa tingkatan angka ya, yang mana angka-angka itu tadi akan mengartikan
kita harus melakukan tindakan apa setelah mendapatkan hasil pemeriksaan berat jenis elektrolitnya. Nah, di sini sudah ada tabel. Langkah apa yang kita akan lakukan setelah mengetahui hasil dari pemeriksaan berat jenis elektrolitnya tadi, ya. Yaitu seandainya kalian mendapatkan hasil pengukuran sekitar 1280 lebih, ya, maka tindakan yang harus dilakukan adalah kalian harus menambahkan air suling, ya, agar berat jenisnya berkurang. Sekali lagi, kalau mendapatkan hasil 1280 lebih, kalian harus menambahkan air suling agar berat jenisnya berkurang. Selanjutnya, apabila kalian mendapatkan hasil 1220 sampai 1270, maka kalian tidak perlu melakukan tindakan apa-apa. Karena ini di fase atau di area kategori aman, normal, ya. Kemudian seandainya kalian mendapatkan hasil 1210 atau kurang, ya, 1210 atau kurang, tindakan apa yang harus dilakukan? Maka lakukan pengisian penuh kur berat jenis. Bila masih di bawah 1210, ganti baterai. Nah, ini kalian disuruh melakukan charging baterai atau pengisian ulang tegangan listrik baterai, ya. Setelah dilakukan pengisian ulang, kalian baca kembali berat jenisnya, apakah sudah meningkat di area 1210 atau masih sama atau bahkan di bawahnya. Kalau masih di bawahnya, alangkah baiknya kalian harus mengganti baterai. Dikarenakan baterai sudah tidak bisa menyimpan arus listrik. Kemudian pada waktu kalian memeriksa berat jenis antar sel, pasti ada perbedaan antar sel atau perbedaan hasil pengukuran, ya. Seandainya perbedaannya antar sel kurang dari 0,040, maka kalian tidak perlu melakukan tindakan apa-apa. Akan tetapi, kalau kalian mendapatkan perbedaan berat jenis antar sel 0,040 atau lebih, ya, atau lebih, maka tindakan yang harus kalian lakukan adalah kalian harus melakukan pengisian ulang penuh. Kemudian ukur kembali berat jenisnya. Bila berat jenisnya antar sel melebihi 0,030, setel berat jenis. Bila tidak bisa, dilakukan ganti baterai. Setelah berat jenis yaitu dengan cara menambah air sulingnya. Nah, itu langkah-langkah untuk memeriksa berat jenis, yaitu menggunakan alat yang namanya hidrometer. Nah, ini beberapa langkah tindakan seandainya hasil pemeriksaannya mendapatkan beberapa angka-angka yang sudah tertera di tabel ini. Silakan dipelajari. Seandainya kalian nanti memeriksa baterai kendaraan kalian mendapatkan hasil yang ada di tabel seperti ini, ya silahkan kalian lakukan tindakan yang sudah tertera pada tabel tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kode pengenalan baterai. Nah, kode pengenalan baterai. Jadi baterai itu pun ada kode-kodenya, ya. Kode-kode itu mengartikan sesuatu informasi, ya, informasi kepada pemilik baterainya. Di antaranya adalah, nah ini adalah contoh kode yang ada di dalam baterai. Nah, lokasi kode baterainya itu biasanya di cover bagian atas dekat terminal positif sama negatif, ya. Contohnya 55D23L atau R, ya. L itu lift, R itu right. 55 itu apa? 55 itu adalah kemampuan, ya. Kemampuan atau kapasitas baterai, ya.
Kemudian kalau D itu adalah lebar dan tinggi baterai. Lebar dan tinggi baterainya. Kemudian kalau 23 adalah panjang baterainya. Kemudian kalau L adalah posisi terminal positif. L itu adalah posisi terminal positif. Kalau R itu adalah right. Berarti posisi terminal positifnya di kanan. Kalau L tandanya berarti posisi terminal positifnya di sebelah kiri. Nah, ini adalah tabel ya, hubungan antara kode baterai dengan kapasitas baterai. Contohnya tadi adalah 55D23R atau L. Nah, kalau seandainya kita mempunyai kode baterai yang seperti ini 55D23R atau L ya, maka kapasitas akinya atau baterainya adalah 40 jam. Kemudian dan lain-lain beberapa ini kode-kodenya dan hubungan antara kapasitas akinya. Jadi contoh tadi ini adalah seandainya mendapatkan baterai yang kodenya seperti ini 55D23L, maka kapasitas akinya yaitu 40 jam. Demikian pembahasan materi pada hari ini, yaitu perawatan komponen sistem kelistrikan. Yang pertama tadi adalah baterai. Silakan dipelajari kembali. Semoga bermanfaat. Ya. Jangan lupa absen. Ya. Kemudian kalau seandainya mungkin saya menjelaskannya terlalu cepat, saya sudah siapkan materi di PDF ya, silakan dibaca-baca kembali dan jangan lupa juga mengerjakan tugas yang sudah saya siapkan. Selalu tetap semangat belajar, gapai impian kalian untuk menjadi orang sukses, SMK bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.